Ciao Jornata, hari ini kita akan membahas 4 berita yang ada di dunia sepak bola di minggu ini. Yang pertama ada Darwin Núñez yang mulai tebar ancaman. Yang kedua ada Barcelona yang membuat bingung Julian Nagelsmann. Dan yang ketiga ada Sadio Mane menjadi terbaik di benua Afrika. Serta yang keempat dan terakhir, talenta muda Indonesia Asnawi Mangku Alam mencetak gol perdananya di K-League 2. Darwin Núñez benar-benar tampil menggila pada laga uji coba kala Liverpool berhadapan dengan RB Leipzig di Red Bull Arena Stadium. Sebelumnya di 2 laga awal bersama Liverpool, Núñez memang menunjukkan permainan yang biasa-biasa saja. Permainannya di lapangan terkesan tidak layak untuk dihargai 1,53 triliun rupiah. Núñez yang turun ketika Liverpool menghadapi Manchester United dan Crystal Palace tidak berhasil mencetak 1 gol pun. Bahkan Núñez beberapa kali menyia-nyiakan peluang emas di depan gawang. Alhasil, Núñez pun banyak mendapat kritikan dan sindiran. Banyak yang menilai Núñez akan flop di Liverpool, sementara banyak juga yang menyamakan ia dengan sosok Andy Carroll yang dibeli dengan harga mahal tapi tampil flop selama berseragam Liverpool. Namun Núñez punya cara keren untuk membungkam berbagai kritikan dan sindiran terhadap dirinya. Darwin Núñez berhasil membuka keran golnya untuk Liverpool pada laga pramusim menghadapi RB Leipzig. Núñez tidak hanya mencetak 1 atau 2 gol, tapi Núñez sukses mencetak quadrick alias 4 gol sekaligus. Darwin Núñez baru diturunkan Jurgen Klopp di babak kedua menggantikan posisi Robert Firmino. 3 menit babak kedua berjalan, Liverpool langsung dihadiahi penalti setelah Luis Diaz dijatuhkan oleh kiper Janis Blažević di dalam kotak penalti. Darwin Núñez yang baru masuk ditunjuk sebagai eksekutor penalti tersebut. Meski sempat ditepis oleh Janis Blažević, namun tendangan Núñez tetap berhasil masuk ke dalam gawang RB Leipzig. Gol dari titik putih tersebut menjadi gol perdana Darwin Núñez ketika berseragam Liverpool. 4 menit berselang, Núñez kembali mencetak skor. Núñez yang menerima umpan dari Alexander-Arnold berhasil dengan tenang memperdaya kiper RB Leipzig. Núñez yang baru bermain 6 menit sukses mencatatkan brace pada laga tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, di menit 69 Núñez kembali mencetak skor. Kali ini umpan silang dari Harvey Elliott berhasil ia konversi menjadi gol ketiganya pada laga ini. Seolah belum puas dengan hat-tricknya, pada menit ke-90 Núñez sukses mencetakkan quadrick. Núñez yang menerima umpan dari Carvalho sukses melepaskan tendangan ke arah tiang jauh. Meski kiper berhasil menepis bola, namun bola tetap meluncur masuk ke dalam gawang RB Leipzig. Gol itu pun menutup pesta 5 gol Liverpool atas RB Leipzig. Núñez benar-benar ingin membungkam kritikan-kritikan yang ditunjukkan kepada dirinya. Núñez membuktikan bahwa dana besar yang dikeluarkan Liverpool untuk dirinya memang sesuai dengan kualitas yang dimilikinya. Quadricknya ini sekaligus memberikan sinyal kepada tim-tim lain agar lebih waspada ketika berhadapan dengannya di musim depan. Gimana nih fans Liverpool? Udah optimis sama Núñez musim depan? Apakah kehadiran Núñez akan menghadirkan banyak trofi untuk Liverpool? Ada sebuah fenomena yang membuat pelatih Bayern Munchen, Julian Nagelsmann, bingung pada bursa transfer kali ini. Fenomena tersebut adalah Barcelona yang belanja banyak pemain meski sedang mengalami krisis finansial. Sejauh ini Barcelona sudah merekrut 5 pemain. Memang Andreas Christensen dan Franck Kessié mereka dapatkan secara gratis, namun Barca harus merogoh kocek mereka agak dalam untuk mendapatkan tanda tangan dari 3 pemain lainnya. Yang paling sensasional adalah Rafinha. Barca sukses mendatangkan Rafinha dari Leeds United dengan mahar yang tidak murah, yaitu 58 juta euro atau sekitar 889 miliar rupiah. Anak asuh Julian Nagelsmann pun tak luput menjadi target belanja dari Barcelona pada bursa transfer kali ini. Lewandowski sukses mereka bajak dari Bayern Munchen dengan biaya sebesar 45 juta euro atau sekitar 689 miliar rupiah. Kalau di total-total, Barca sudah menghabiskan dana sebesar 103 juta euro atau sekitar 1,57 triliun rupiah pada bursa transfer kali ini saja. Nominal ini masih mungkin bertambah mengingat bursa transfer masih belum ditutup. Royalnya Barcelona mengeluarkan banyak dana pada bursa transfer kali ini membuat Nagelsmann terheran-heran. Dia mempertanyakan bagaimana Barcelona bisa mendapatkan dana sebesar itu untuk belanja pemain, padahal tim asal Katalan tersebut sedang dililit utang besar. Barcelona ditaksir memiliki hutang sebesar 1,3 miliar euro atau sekitar 20,4 triliun rupiah. Di tengah lilitan utang yang sangat besar, Barca menjadi salah satu tim yang paling aktif pada bursa transfer kali ini. Setelah pada bursa transfer musim lalu, mereka sangat pasif dan lebih memprioritaskan untuk mengincar pemain gratisan alias free transfer. Pada sebuah sesi wawancara, Nagelsmann memberikan komentar sekaligus memberikan sindiran keras kepada Barcelona.
Barcelona satu-satunya klub yang tidak punya uang, tetapi kemudian membeli setiap pemain yang mereka inginkan, ucap Nagelsmann dengan nada sinis. Saya tidak tahu bagaimana mereka melakukannya. Ini agak aneh, agak gila. Tambahnya lagi, komentar pedas pelatih Bayern Munchen tersebut sepertinya didasari oleh kekesalannya terhadap Barcelona. Pasalnya Barcelona sukses membujuk mesin gol andalan mereka, Robert Lewandowski, untuk berkostum Blaugrana musim depan. Lewandowski memang menjadi tumpuan utama Nagelsmann dalam urusan menggetarkan jala gawang pada musim lalu. Nagelsmann memiliki PR cukup besar untuk mencari sosok suksesor yang bisa menggantikan peran Lewandowski musim depan. Berkat performa apiknya selama musim 2021-2022, penyerang AR Bayern Munchen, Sadio Mane diganjar penghargaan pemain terbaik Afrika 2022. Penghargaan ini sukses ia raih menyusul kesuksesan besar Mane bersama timnas Senegal dan Liverpool. Mane menjadi aktor penting ketika sukses membawa Senegal meraih trofi Piala Afrika untuk pertama kalinya dalam sejarah pada Februari lalu. Dan setelah itu, ia juga sukses membawa negaranya lolos ke hajatan akbar Piala Dunia yang akan digelar di Qatar akhir tahun ini. Berkat keberhasilannya bersama Senegal tersebut, ia pun menyebutkan bahwa tahun ini adalah tahun terbaik bagi sepak bola Senegal. Tidak hanya sukses bersama timnas Senegal, di level klub pun prestasinya juga tidak kalah bersinar. Bersama Liverpool, ia sukses memenangi Piala FA, Piala Liga, dan sukses membawa Liverpool melangkah hingga babak final Liga Champions meski mengalami kekalahan di laga final. Sadio Mane sukses mempertahankan gelar pemain terbaik Afrika yang sebelumnya ia dapatkan di tahun 2019 silam. Dengan ini, ia menjadi pemain kelima yang mampu meraih penghargaan ini secara berturut-turut setelah Mo Salah, El Hadji Diouf, Samuel Eto'o, dan Yaya Toure. Ajang pemilihan pemain terbaik Afrika ini sempat ditiadakan pada tahun 2020 dan 2021 sehubungan dengan pandemi Covid yang menyebar pada 2 tahun tersebut. Pengumuman pemain terbaik Afrika digelar di Rabat, Maroko pada Kamis malam waktu setempat. Mane ditasbihkan sebagai pemain terbaik Afrika usai mengalahkan mantan rekan satu timnya di Liverpool, Mohamed Salah, dan kompatriotnya di Senegal sekaligus kiper utama Chelsea, Edouard Mendy. Saya sangat bersemangat untuk penghargaan ini. Ada begitu banyak pemain yang pantas mendapatkan penghargaan ini, tetapi saya telah dipilih. Saya merasa terhormat dan berterima kasih kepada semua orang untuk penghargaan ini, ujar pemain berusia 30 tahun tersebut. Samuel Eto'o dan Yaya Toure menjadi peraih penghargaan terbanyak. Mereka sama-sama pernah meraih 4 kali penyandang predikat sebagai pemain terbaik sebenua Afrika. Laga Ansan Greeners menghadapi Gimpo FC pada lanjutan K-League 2 menjadi laga yang spesial untuk Asnawi Mangku Alam. Tidak hanya sukses mempersembahkan kemenangan untuk Ansan, tetapi Asnawi juga sukses mencatatkan gol perdana untuk klubnya tersebut. Ansan sukses memetik 3 poin usai menumbangkan perlawanan Gimpo FC dengan skor 3-1. Asnawi yang berada di sisi kanan menerima umpan dari Kim Kyung Jun. Ia sukses melakukan cut inside dan melepaskan tendangan keras kaki kiri yang tidak bisa ditepis dengan sempurna oleh kiper Gimpo FC. 2 gol lainnya diciptakan oleh Son Jin Kyu dan Kyun Jo Choi. Pelatih Ansan, Lim Jeong Hyun, sepertinya sudah mulai memberikan kepercayaan kepada Asnawi untuk dipasang sebagai starter. Setelah sebelumnya di awal musim K-League 2, Asnawi jarang mendapatkan kesempatan untuk bermain reguler. Namun dalam beberapa pertandingan terakhir, namanya sudah mulai mengisi starting 11 dari Ansan Greeners. Dalam laga kontra Gimpo FC, Asnawi dipercaya untuk turun 90 menit full dan menempati posisi sebagai bek kanan yang merupakan posisi aslinya. Gol perdana Asnawi ini terasa sangat spesial karena pelatih timnas kita, Shin Tae-yong, hadir langsung di stadion untuk menyaksikan aksi anak asuhnya di timnas tersebut. Shin Tae-yong yang sedang menikmati masa cuti di kampung halamannya tersebut menyempatkan diri datang langsung ke stadion untuk menyaksikan aksi Asnawi bersama Ansan Greeners. Benar saja, ini menjadi momen yang sangat pas ketika Shin Tae-yong menonton langsung di stadion. Asnawi pun berhasil mencatatkan gol perdananya di K-League 2. Gol perdana Asnawi ini akhirnya datang setelah 2 musim ia membela Ansan Greeners. Asnawi Mangku Alam menjadi pemain Indonesia pertama yang bisa bermain di K-League sejak kompetisi ini diinisiasi pada tahun 1983. Semoga dengan gol perdananya yang ia cetak kemarin akan menjadi pelecut semangat Asnawi agar bisa lebih berkembang di K-League dan semoga namanya bisa terus mengisi posisi starting 11 Ansan Greeners.